Saudara, Anda menyaksikan info terkini pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Via Regianya. Ya saudara, perayaan Tahun Baru Imlek, warga etnis Tionghoa mulai berdatangan untuk sembahyang di kelenteng Toa Pekong, Kota Tarakan. Warga memadati kelenteng sejak pukul 5 pagi. Perayaan Imlek kali ini masih cukup ketat, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Bahkan di pintu masuk kelenteng terdapat spanduk berisi imbauan mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat etnis Tionghoa sangat antusias dalam merayakan perayaan Tahun Baru Imlek pada 1 Februari 2022 ini. Perayaan Tahun Baru Imlek dengan siu macan air yang melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Dengan siu macan air inilah masyarakat Tionghoa terlihat mulai berdatangan ke kelenteng Toa Pekong di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan untuk sembahyang. Para jemaat yang datang pun taat memakai masker sebelum masuk ke area kelenteng. Di dalam ruang ibadah, para jemaat melaksanakan ibadah sembahyang dengan hikmat. Salah satu jemaat, Kuan Yupin, yang datang melaksanakan ibadah sembahyang bersama keluarganya menyebut sembahyang kali ini untuk memohon doa agar seluruh keluarga dan masyarakat di Kota Tarakan khususnya diberikan keselamatan dan kesehatan. Terlebih saat ini situasi masih di tengah pandemi COVID-19, sehingga diharapkan perayaan Imlek 2022 ini dapat memberikan kesehatan bagi seluruh umat di dunia. Ayidianto selaku Ketua Majelis Tinggi Konghucu Kota Tarakan juga mengungkapkan makna dari siu macan air pada perayaan Tahun Baru Imlek 2022, yakni macan diartikan sebagai kekuatan, keberanian, sementara air sendiri melambangkan kekayaan, kelimpahan, dan kemakmuran. Tahun macan yang berada dalam pengaruh elemen air memberikan pesan bahwa pada tahun ini harus membuat segala bentuk perubahan dalam hidupnya kerja keras. Dengan demikian nantinya akan membawa kelimpahan dan kemakmuran. Harapannya dalam Tahun Baru Imlek 2022 ini juga dapat membawa berkah bagi seluruh umat dan diharapkan pandemi COVID-19 segera berakhir agar masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Presiden RI Joko Widodo memberi apresiasi dan terima kasih kepada Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam tertua di Indonesia. Sebab NU telah berkontribusi besar dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Joko Widodo berharap kepada pengurus NU yang baru dilantik agar terus-menerus mendorong modernisasi beragama serta bertoleransi dalam kebangsaan. Hijau, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memasuki gedung BSCC Dom Balikpapan untuk menghadiri pelantikan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU periode tahun 2022 hingga 2027. Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi NU sebagai organisasi Islam tertua di Indonesia karena telah berkontribusi besar dalam menjaga NKRI dan Pancasila selama ini. Joko Widodo pun berharap pada pengurusan saat ini dan masa depan agar terus-menerus dapat mendorong modernisasi beragama serta bertoleransi dalam kebangsaan. Lebih lanjut, Joko Widodo juga berpesan agar dengan kekuatan besarnya yakni sekitar separuh lebih warga muslim di Indonesia disertai struktur jaringan yang luas di dalam negeri, NU tampil ke depan dengan kemampuan kemajuan digital masa kini dan bersinergi dengan negara dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Andri Aprianto dari Kota Balikpapan melaporkan. Serikat Pekerja TKBM Pelabuhan Kota Samarinda melakukan aksi penolakan terhadap wacana pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Diputi tahun 2011. Aksi ini diikuti sejumlah perwakilan dari Serikat Pekerja TKBM di Kota Samarinda dengan memberikan 6 tuntutan. Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia melakukan aksi penolakan terhadap wacana pencabutan Surat Keputusan Bersama atau SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan. Kegiatan ini dilakukan serentak di Indonesia, salah satunya di Kota Samarinda, yang dilakukan di 3 lokasi yakni KSOP Samarinda, Disnaker Samarinda, dan Kantor Koperasi Jalan Juanda Samarinda. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah perwakilan dari Serikat Pekerja yang berada di Kota Samarinda. Sekretaris TKBM Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera atau Komura Pelabuhan Samarinda, Pamilianto, mengatakan salah satu alasan pemerintah mencabut SKB yakni menuding koperasi TKBM sebagai penyebab tingginya biaya operasi muat di pelabuhan.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kota Samarinda, Ibnu Arabi, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Wahyono, mengatakan pihaknya sangat menerima aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja TKBM Pelabuhan dan akan meneruskannya ke Pemkot Samarinda dan pemerintah pusat. Untuk diketahui, terdapat 6 pernyataan sikap yang disampaikan, yakni diantaranya menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan, menolak pengalih kelolaan TKBM ke Badan Usaha Pelabuhan atau BUP, perusahaan bongkar muat, dan menolak tuduhan bahwa koperasi TKBM sebagai penyebab biaya tinggi di pelabuhan. Apabila aspirasi tersebut tidak dipenuhi, maka para pekerja ini akan mengerahkan lebih banyak massa agar tuntutannya dipenuhi. Elma Junaidi dari Samarinda melaporkan. Demikian info terkini. Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kami mengimbau agar Anda senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Saya Via Reganya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.